Hello everyone. Today we would like to present our profitability analysis profitability. This presentation will discuss the concept of profitability in its importance for companies and the results of our analysis. Before we begin, let me introduce our group. My name is Aprilia Eka Wahyuningsi and I'm here with Astri Yulia Rohma and Nanda Aulia Instani. Now, let's start the presentation. Definisi profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai suatu perusahaan. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, juga untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber yang dimilikinya. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dari penjualan, total aset, atau modal sendiri. Rasio ini mengatur efektivitas manajemen dalam operasi dan penting untuk keberlangsungan hidup jangka panjang. Definisi profitabilitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Firdaus A. Dunia 2013, profitabilitas adalah analisis rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua, menurut Martono dan Harjito 2001, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Manfaat analisis profitabilitas. Yang pertama, pengukuran laba, yaitu mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, evaluasi posisi laba, yaitu menilai posisi laba perusahaan dari tahun ke tahun dan perkembangannya. Yang ketiga, produktivitas dana, yaitu mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keempat, perbandingan kinerja, yaitu berguna untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing atau industri sejenis. Kelebihan dan kekurangan analisis profitabilitas. Kelebihan. Yang pertama, pengambilan keputusan. Mengidentifikasi produk atau layanan paling menguntungkan untuk alokasi sumber daya yang efisien. Yang kedua, evaluasi kinerja. Mengukur kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, yaitu tumbuh, stagnan, atau menurun. Yang ketiga, perbandingan pesaing. Mengidentifikasi area keunggulan atau ketertinggalan untuk strategi persaingan. Yang terakhir, pemantauan keberlanjutan. Membantu memastikan operasi berkelanjutan dan menghindari risiko finansial. Kekurangan. Yang pertama, ketergantungan data akurat. Hasil analisis tidak akurat jika data keuangan tidak tepat. Yang kedua, faktor non-keuangan. Cenderung mengabaikan faktor non-keuangan seperti citra merek atau kepuasan pelanggan. Yang ketiga, sensitif perubahan biaya. Sangat dipengaruhi oleh perubahan biaya produksi, tenaga kerja, atau lainnya. Yang terakhir, tidak menunjukkan sumber masalah. Mengidentifikasi masalah profitabilitas, tetapi tidak selalu mengungkapkan penyebabnya. Jenis-jenis analisis profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin, yaitu mengukur laba kotor per penjualan. Semakin besar persentase, semakin baik kondisi keuangan. Rumusnya, laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang kedua, operating profit margin, yaitu mengukur laba operasi dari penjualan bersih, laba dari kegiatan utama perusahaan. Rumusnya, laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Yang ketiga, net profit margin, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan bersih setelah pajak. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat adalah return on assets, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari semua aset yang dimiliki. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Yang kelima ada return on equity, yaitu menunjukkan kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba. ROE lebih besar dari 15% dianggap baik. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Dan yang terakhir adalah return on investment, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap investasi yang dikeluarkan. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. That's all for our presentation. Thank you for your attention.